No, you can't do. Holla back when I at you. Going nuts, that's cashews. Cashews, everything around me. Dollar, dollar bill, yeah. Cashews, everything around me. Holla how you feel, dog. I don't know about you. Why one, hop out two. Jump in, hop out two. Watch what I say and how I do it. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. Get it? You're gonna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa Dekartika dengan nomor pokok mahasiswa 2062011068 dari Prodi Akuntansi kelas 5A Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang segmen operasi. Pembahasan saya kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Hesti Setiorini, SAKT MAK. Kita masuk saja langsung ke pembahasan kita, yaitu segmen operasi. Pada segmen operasi ini dibagi lagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu konsep dan karakteristik segmen operasi, yang kedua definisi segmen operasi, dan yang ketiga penentuan segmen operasi. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konsep dan karakteristik segmen operasi. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang memberikan informasi keuangan entitas induk dan entitas anak seakan-akan mereka adalah satu entitas meskipun sebenarnya merupakan entitas legal yang terpisah. Namun, dalam entitas tunggal juga dimungkinkan terdapat bagian yang disebut sebagai segmen operasi. Sehingga, dari sudut pandang konsolidasi, laporan keuangan entitas tunggal tersebut merupakan hasil dari proses konsolidasi atas segmen operasi yang ada. Pada pembahasan kali ini menekankan bagaimana proses konsolidasi segmen operasi, meskipun prinsip konsolidasi seperti eliminasi juga digunakan dalam pelaporan segmen. Bisa ke pembahasan selanjutnya, yaitu konsep laporan segmen operasi. Nah, konsep laporan segmen operasi ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan segmen operasi, dan yang kedua lingkup pelaporan segmen operasi. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan segmen operasi. Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan bisnis adalah dengan melakukan diversifikasi usaha. Dengan diversifikasi usaha, perusahaan dapat mengelola risiko sekaligus memperoleh peluang profit baru. Dalam melakukan evaluasi, pengguna laporan keuangan tentunya tidak hanya membutuhkan informasi atas operasi perusahaan secara keseluruhan, namun juga informasi atas portofolio yang ada. Menurut PSAK 5, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas yang bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Kedua, lingkup pelaporan segmen operasi. PSAK 5 hanya wajib diterapkan oleh entitas yang memperdagangkan instrumen utang atau ekuitas di pasar publik. Untuk entitas privat tidak diwajibkan menerapkan PSAK 5 karena informasi portofolio usaha atau segmen operasi relatif mudah diperoleh secara langsung oleh pemegang saham privat. Tidak seperti halnya pemegang saham publik, meskipun hanya diwajibkan kepada emiten dan perusahaan publik, entitas lain dapat juga menyusun pelaporan segmen secara sukarela, namun harus sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 5. Jika entitas tersebut memilih untuk mengungkapkan informasi tentang segmen yang tidak mematuhi ketentuan PSAK 5, maka entitas tersebut tidak menjelaskan informasi tersebut sebagai informasi segmen. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu definisi segmen operasi. Tidak semua portofolio usaha atau bagian dari sebuah entitas memenuhi definisi segmen operasi. Menurut PSAK 5, segmen operasi adalah satu komponen dari entitas. Yang pertama, terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Yang kedua, hasil operasi dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional atau Chief Operation Decision Maker atau CODM untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Ketiga, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Nah, berdasarkan ketiga
karakteristik tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa segmen operasi adalah bagian entitas yang merupakan profit center atau memiliki pendapatan dan beban yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang terpisah. Pembahasan selanjutnya yaitu penentuan segmen operasi. Untuk menentukan apakah suatu bagian dari entitas merupakan segmen operasi, maka perlu mempertimbangkan beberapa aspek sesuai dengan definisi dan karakteristik yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk langkah menentukan segmen operasi ini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi CODM, dan yang kedua, bisakah komponen dari entitas menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan biaya dari aktivitas bisnisnya? Yang ketiga, apakah hasil operasi atas komponen dari entitas ditelaah secara teratur atau oleh CODM sebagai dasar untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerja? Dan yang keempat, apakah informasi keuangan yang terpisah tersedia untuk komponen dari entitas? Baiklah, kita akan membahas satu-satu tentang langkah menentukan segmen operasi ini. Dari langkah yang pertama, yaitu identifikasi CODM. Pengambilan keputusan operasional CODM adalah sebuah fungsi dan tidak harus dalam bentuk jabatan spesifik. CODM bisa berupa perorangan seperti halnya Chief Executive Officer atau CEO, atau Chief Operation Officer atau COO, atau bisa juga sekelompok eksekutif seperti Dewan Direksi atau Komite Manajemen. Fungsi CODM adalah untuk mengalokasi sumber daya untuk dan menilai. Langkah yang kedua, yaitu bisakah komponen dari entitas menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan biaya dari aktivitas bisnisnya? Bagian dari entitas yang memenuhi kriteria segmen operasi harus dapat menghasilkan pendapatan sekaligus beban, atau yang dikenal dengan istilah profit center. Jika bagian satu entitas belum menghasilkan pendapatan karena baru beroperasi, namun diharapkan menghasilkan pendapatan di masa depan, merupakan segmen operasi. Namun, bagian dari entitas yang memang tidak diharapkan menghasilkan pendapatan di masa depan, atau sering disebut dengan cost center, seperti kantor pusat, bukanlah segmen operasi. Langkah yang ketiga yaitu apakah hasil operasi atas komponen dari entitas ditelaah secara teratur oleh CODM sebagai dasar untuk alokasi sumber daya dan penilaian kerja. Sebuah komponen dari entitas itu ditelaah secara teratur oleh CODM kemungkinan merupakan segmen operasi. Ada beberapa kemungkinan timbul masalah dalam mengidentifikasi segmen operasi, yaitu sejauh mana hasil operasi unit bisnis adalah dikumpulkan untuk tujuan telaah oleh CODM. Dalam banyak kasus, CODM akan menerima dan menelaah informasi atas hasil operasi individu unit bisnis secara sekelompok unit bisnis, dan mungkin sulit menetapkan kesimpulan informasi mana yang digunakan CODM untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang akan dialokasikan dan penilaian kinerjanya. Langkah yang terakhir atau langkah keempat, apakah informasi keuangan yang terpisah tersedia untuk komponen dari entitas? Informasi keuangan atas komponen entitas harus dapat dipisahkan sehingga pengukuran kinerja dan bagian alokasi sumber daya dapat ditelaah oleh CODM. Informasi yang dipisahkan tersebut harus dapat dirinci untuk membantu CODM dalam melakukan telaah kinerja dan alokasi sumber daya. Di sini saya mengambil satu contoh untuk penentuan segmen operasi. Contohnya yaitu suatu entitas memiliki 8 unit, terdiri dari 5 unit operasi, 1 unit pengembangan bisnis, dan 1 unit kemitraan sosial, 1 unit kantor pusat. 5 unit operasi, unit kemitraan sosial, dan unit pengembangan bisnis menghasilkan pendapatan dan beban, sementara kantor pusat hanya memiliki beban. 5 unit operasi tersebut dikelompokkan menjadi 3 divisi. Masing-masing dari 3 divisi memiliki manajer segmen yang melapor langsung ke CODM, kecuali unit kemitraan sosial. 5 unit operasi dan 2 unit lainnya dinilai kinerjanya dan alokasi sumber daya secara berkala oleh CODM, yang merupakan komite manajemen yang beranggotakan 3 direktur. CODM bertugas melakukan evaluasi kinerja dan alokasi sumber daya entitas secara berkala. Semua unit memiliki informasi keuangan yang terpisah, kecuali unit pengembangan bisnis. Berdasarkan langkah-langkah yang telah kita bahas sebelumnya, maka contoh tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Langkah pertama, tadi kan identifikasi CODM. Terdapat CODM, yaitu berupa komite manajemen yang beranggotakan 3 direktur yang bertugas melakukan evaluasi kinerja dan alokasi sumber daya entitas.
Langkah yang kedua, tadi kan bisakah komponen dari entitas menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan biaya dari aktivitas bisnisnya? Nah, dari contoh tadi, langkah kedua ini semua 5 unit operasi, 1 unit kemitraan sosial dan 1 unit pengembangan bisnis menghasilkan pendapatan dan beban, sementara kantor pusat bukan merupakan segmen operasi. Untuk langkah ketiga, yaitu apakah hasil operasi atas komponen dari entitas ditelaah secara teratur oleh CODM sebagai dasar untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerjanya. Dari contoh tadi, dari 7 unit yang tersisa, semua unit menyampaikan laporan secara berkala kepada CODM untuk ditelaah dan dievaluasi, kecuali unit kemitraan sosial. Oleh karena itu, unit kemitraan sosial bukanlah segmen operasi. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, tadi kan apakah informasi keuangan yang terpisah tersedia untuk komponen dari entitas? Nah, dari contoh di atas, dari 6 unit yang tersisa, unit pengembangan bisnis tidak memiliki informasi keuangan yang terpisah, karena sebagian informasi bercampur dengan informasi keuangan pada unit kantor pusat. Masuk ke pembahasan baru, yaitu penggabungan atas segmen operasi. Jika beberapa komponen entitas memenuhi kriteria segmen operasi, 2 atau lebih segmen operasi tersebut dapat digabungkan sebagai satu segmen jika pertama, penggabungan atau agregasi dapat memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan yang memungkinkan mereka mengevaluasi bisnis dan lingkungan di mana entitas beroperasi. Yang kedua, segmen operasi tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang sama atau serupa, dan yang ketiga, segmen operasi tersebut serupa dalam setiap hal. Yang pertama, sifat produk dan layanan, yang kedua, sifat proses produksi, yang ketiga, jenis atau kelompok pelanggan untuk produk dan jasanya, yang keempat, metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk dan menyediakan jasanya, dan yang terakhir, jika dapat diterapkan, sifat lingkungan peraturan, misalnya perbankan, asuransi, atau utilitas produk. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu segmen dilaporkan. Segmen dilaporkan adalah segmen yang dilaporkan secara terpisah, yaitu jika memenuhi kriteria sebagai suatu segmen operasi dan melebihi ambang kuantitatif. Nah, timbul pertanyaan, misalnya, jika suatu entitas memiliki 15 segmen operasi, apakah seluruhnya diungkapkan secara terpisah? Untuk mengungkapkan informasi semua segmen tersebut akan membutuhkan tempat yang cukup banyak dalam laporan keuangan dan beban. Semua informasi atas segmen bermanfaat dan berpengaruh terhadap keputusan laporan keuangan karena nilainya tidak material. Oleh karena itu, entitas cukup melaporkan informasi secara terpisah tentang setiap segmen operasi. Selanjutnya yaitu ambang batas kuantitatif. Nah, ambang batas kuantitatif ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ambang batas kuantitatif 10% dan ambang batas kuantitatif 75%. Yang pertama yaitu ambang batas kuantitatif 10%. Berdasarkan PASK 5, entitas secara terpisah melaporkan informasi tentang suatu segmen operasi yang memenuhi ambang batas kuantitatif. Yang pertama, pendapatan yang dilaporkannya dari segmen, termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan penjualan atau transfer antar segmen, adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari semua segmen operasi. Yang kedua, jumlah absolut dari laba atau rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dari dalam jumlah absolut. Dan yang ketiga, memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Suatu segmen yang pendapatannya kurang dari 10% dari pendapatan keseluruhannya tetap tidak perlu dilaporkan terpisah jika aset segmen tersebut lebih dari 10% aset keseluruhan. Demikian juga apabila suatu segmen dengan laba kurang dari 10% dari laba keseluruhan tetap tidak perlu dilaporkan terpisah jika pendapatan segmen lebih dari 10% atas pendapatan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ambang batas kuantitatif 75%. Jika total pendapatan eksternal yang dilaporkannya oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen operasi diidentifikasi sebagai segmen dilaporkan. Atau bahkan jika segmen operasi tidak memenuhi kriteria ambang batas kuantitatif 10%, hingga sedikitnya 75% dari pendapatan eksternal entitas tercakup dalam segmen dilaporkan. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran dan pengungkapan. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu pengungkapan.
Berdasarkan PSA K5, pengungkapan atas segmen operasi merujuk pada prinsip utama, yaitu entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Untuk memenuhi prinsip utama tersebut, entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, informasi umum, yaitu faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dapat dilaporkan milik entitas termasuk dasar organisasi, atau misalnya apakah manajemen telah memilih untuk mengatur entitas di antara perbedaan produk dan jasa, wilayah geografis, lingkungan peraturan, atau gabungan dari faktor-faktor tersebut, dan apakah segmen operasi telah digabungkan. Yang kedua, pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kriteria penggabungan. Hal ini termasuk deskripsi singkat tentang segmen operasi yang telah digabungkan dengan cara ini, dan indikator ekonomik yang telah dinilai dalam menentukan bahwa segmen operasi digabungkan memiliki karakteristik ekonomik yang serupa. Yang ketiga, jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan untuk dari setiap segmen yang dilaporkan. 2. Informasi tentang laba atau rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. Yang ketiga yaitu rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terikat dalam entitas. Rekonsiliasi jumlah dalam laporan posisi keuangan untuk segmen dilaporkan terhadap jumlah dalam laporan posisi keuangan entitas diisyaratkan untuk setiap tanggal di mana laporan posisi keuangan disajikan. Informasi atau periode lalu disajikan kembali. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran dalam segmen operasi yang dilaporkan juga mengikuti bagaimana pengukuran untuk kepentingan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya disampaikan kepada CUDM. Berdasarkan pengukuran tersebut, entitas melakukan rekonsiliasi dalam pengungkapan atas segmen operasi. Yang pertama yaitu total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas. Yang kedua, total ukuran laba atau rugi segmen dilaporkan terhadap laba atau rugi entitas sebelum beban pajak atau pendapatan pajak dan operasi dihentikan. Yang ketiga, total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas. Yang keempat, total liabilitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas entitas jika liabilitas segmen dilaporkan. Dan yang terakhir, total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah terikat dalam entitas. Kita masuk ke subbab ketiga atau subbab terakhir, yaitu pengungkapan pada level entitas. Nah, pengungkapan pada level entitas ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu informasi produk dan jasa, 2 informasi wilayah geografis, dan yang ketiga informasi pelanggan utama. Yang pertama yaitu informasi produk dan jasa. Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengungkapkannya akan jauh lebih besar. Dalam hal demikian, fakta tersebut diungkapkan. Jumlah pendapatan yang dilaporkan berdasarkan pada informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan entitas. Yang kedua, informasi wilayah geografis. Entitas melaporkan informasi geografis, kecuali jika informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengungkapkannya akan jauh lebih besar. Yang pertama, pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan kepada negara domisili entitas, dan yang kedua yang diatribusikan kepada semua negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Yang kedua, aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak yang ditangguhkan, aset imbalan pasca kerja, dan hak yang timbul akibat kontrak asuransi. Yang pertama, yang beralokasikan di negara domisili entitas, dan yang kedua beralokasikan di semua negara asing secara total di mana entitas memiliki aset tersebut. Jumlah yang dilaporkan pada pelaporan segmen berdasarkan pada informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan entitas. Jika informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh lebih besar, maka fakta tersebut diungkapkan. Dan yang terakhir yaitu informasi pelanggan utama.
Entitas memberikan informasi tentang sejauh mana entitas bergantung pada pelanggan utamanya. Jika pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal mencapai jumlah 10% atau lebih dari pendapatan entitas, maka entitas harus mengungkapkan fakta tersebut. Total jumlah pendapatan dari setiap pelanggan dan entitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut. Dari beberapa pembahasan saya tadi, saya dapat menyimpulkan beberapa poin tentang pembahasan tadi. Yang pertama, prinsip utama pengungkapan segmen operasi adalah entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan di mana entitas beroperasi. Dan yang kedua, PSAK 5 hanya wajib diterapkan oleh entitas yang memperdagangkan instrumen utang atau ekuitas di pasar publik. Yang ketiga, tidak semua komponen dari entitas merupakan segmen operasi. Terdapat 4 langkah dalam menentukan apakah komponen dari entitas merupakan segmen operasi. Dan yang terakhir, pengungkapan pada level entitas mencakup informasi tentang produk dan jasa, wilayah geografis, dan pelanggan utama. Baiklah, itulah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.